sumber segala-galanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh melewati hari-hari dalam kehidupan kami, semuanya karena pertolongan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesusku. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan, ada damai sukacita mengalir di hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama Dia hatiku damai dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari angkat tangan kita berdua di hadapan Tuhan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai walau dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan dengan iman, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus. Dalam segala tantangan, pergumulan, pencobaan, Engkaulah Yesus jawaban kami. Kami buka hati dan pikiran kami Bapa untuk mendengarkan pewahyuan yang baru pagi hari ini. Firman-Mu yang menyembuhkan, Firman-Mu yang melepaskan, Firman-Mu yang memberikan kekuatan buat setiap kami Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk Firman-Mu. Amin. Urapi setiap kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Allah ada padamu untuk menyampaikan kabar baik buat jemaat-Mu Bapa di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu buat anak-anak sekolah minggu. Yuk anak-anak yuk. Oh ini baterainya habis. Iya, boleh saudara arahkan tangan ke anak-anak kita, saudara. Haleluya. Kami nyakurapan ini Bapa, kami mengurapi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Anak kami Tuhan, mereka anak kerajaan surga yang ciptakan segambar serupa dengan Allah. Tuhan lindungi mereka, jagai mereka dari segala mara bahaya yang datang dari segala virus dalam nama Yesus. Anugerah-Mu Tuhan yang memberkati pertumbuhan mereka Bapa, memberkati mereka sehat dalam nama Yesus, dan memberkati orang tua mereka, memberkati pendidikan mereka di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan ada atas mereka, dan kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya, silakan sekolah minggu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Pagi ini juga Ian dan Kevin sudah melakukan baptisan selam, saudara ya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya ya. Kita bersyukur Pak Willy boleh memberikan tempatnya untuk kita melakukan baptisan selam. Haleluya. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, semakin kita belajar mengenal Yesus, dan oleh karena pengenalan kita akan Tuhan Yesus, maka kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan limpahkan. Amin. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buka firman Tuhan di Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Haleluya, haleluya. Yang sudah ketemu boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan baca ayat yang ganjil. Ya, saya ayat 19, nanti jemaat ayat 20, lalu saya 21, jemaat 22, dan seterusnya kita berganti-gantian. Saudara baca ayat yang genap, saya baca ayat yang ganjil. Ya, judul perikopnya ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Saudara, Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya berbaring di kaki kelima orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 16 ayat 19 sampai 20. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, apapun mereka yang datang dari situ, kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk dalam badan penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, namun jika ada seorang yang datang dari antara mereka berkata kepada mereka dan berkata. Kita baca ayat 31 sama-sama, 1, 2, 3. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Silakan duduk saudara. Berapa banyak di antara saudara, boleh angkat tangan enggak? Berapa banyak di antara saudara yang mengadakan pesta atau perayaan minimal setahun sekali? Boleh angkat tangannya? Minimal setahun sekali. 1, 2, 3, 4, oke. Kurang lebih 5-6 orang. Ya, mungkin saudara pasti kan setahun sekali saudara ngerayain ulang tahun, ya. Jadi saya rasa mungkin banyak orang kalau cuman ngerayain setahun sekali, ya. Entah itu pesta, entah itu perayaan, ya. Nah sekarang saya mau nanya lagi sama saudara. Tadi beberapa orang ngerayain pesta setahun sekali. Siapa di antara saudara yang sekarang bikin perayaan atau bikin syukuran atau bikin pesta sebulan sekali? Boleh angkat tangan? Sebulan sekali. Oh, nggak ada ya. Ini udah makin nggak ada nih, sebulan sekali ya. Atau kecuali saudara punya anak 12.
Lahirnya beda-beda bulan. Anak pertama lahir Januari, anak kedua lahir Februari, dan seterusnya sampai anak terakhir lahir Desember. Ya, jadi tiap bulan saudara bisa bikin pesta. Atau mungkin saudara ada kenal gak? Siapa yang saudara tahu yang mengadakan pesta atau perayaan seminggu sekali? Ada tahu? Gak ada ya? Tadi saudara baca firman Tuhan di Injil Lukas 16 tadi apa? Bahwa orang kaya ini bikin pesta setiap hari, saudara. Setiap hari, Pak. Setiap hari, Bu. Ini baru namanya the real sultan, saudara nih. Ya, crazy rich. Berapa banyak di antara saudara yang mau kehidupan seperti orang kaya ini? Ayolah, jangan munafik lah, saudara, ya. Saya pas baca firman ini, enak banget ya. Ini kayaknya dream life ya, impian banget, saudara ya. Berapa banyak seminar bisnis diadakan, buku-buku ditulis dan diterbitkan, podcast ditayangkan. Saya rasa sebagian besar tujuan utamanya adalah get rich as much as possible, saudara ya. Sebisa mungkin bisa jadikan diri kaya, sekaya-kayanya, saudara. Di kisah yang barusan saudara baca tadi, ini orang kaya banget sampai dia bikin pesta setiap hari. Setiap hari dia pakai jubah apa tadi? Jubah ungu, saudara. Kenapa harus ungu, saudara? Buat saudara dan saya yang hari ini hidup, buat kita yang hidup di zaman ini, apa istimewanya saya pakai jubah ungu? Tapi pada zaman itu, saudara, di zaman Yesus hidup, ya, jubah ungu itu hanya diproduksi di satu kota, namanya kota Tiatira, saudara. Nanti saudara bisa baca di Kisah Para Rasul, ya. Ya, di situ ada seorang perempuan kaya, ya, bertobat, namanya Lydia, di kota Tiatira, dan usahanya dia adalah menjual kain ungu. Karena pada zaman itu, saudara, yang boleh pakai jubah ungu itu cuma 2 pejabat. Yang pertama raja, yang kedua imam. Orang lain itu nggak bisa, saudara, karena saking mahalnya jubah ini. Nah, orang ini itu bukan raja, bukan imam, tapi setiap hari pakai jubah ungu untuk menunjukkan bahwa dia adalah golongan orang kaya, dan tiap hari dia pesta. Namun di sisi kehidupan yang lain ada orang yang miskin banget, saudara. Namanya siapa? Lazarus. Hidupnya kasihan banget, saudara. Sampai-sampai anjing menjilat apa? Boroknya. Saya yakin kalau saudara sama saya ini kita lagi makan, tahu-tahu ada lalat hinggap di makanan kita, pasti kita apain? Kita kebaskan supaya lalat pergi. Kira-kira kalau saudara punya luka, lukanya kebuka, terus datang anjing mau menjilat luka saudara, saudara gimana? Saudara biarkan? Saya yakin tidak. Pasti kita akan coba usir anjing itu supaya tidak menjilat luka kita. Tapi yang terjadi sama Lazarus, saudara, kok dia biarkan ya anjing ini menjilat boroknya? Nah, menurut banyak penafsir Alkitab, saking laparnya Lazarus, tubuhnya sangat lemas dan tak berdaya, sehingga dia nggak punya lagi tenaga untuk mengusir anjing tersebut. Saking lemasnya, saking laparnya, saudara. Ada 2 jenis tafsiran yang berbeda terkait kisah yang baru saudara baca. Pendapat yang pertama bilang bahwa kisah yang barusan saudara baca di Injil Lukas 16 itu cuman perumpamaan, cuman ilustrasi. Tetapi yang kedua, banyak penafsir Alkitab percaya bahwa kisah ini benar-benar terjadi, saudara. Kalau saudara tanya saya percaya yang mana? Saya percaya bahwa kisah ini benar-benar terjadi, saudara. Kenapa? Karena dalam banyak perumpamaan tidak ada nama disebut. Contoh, bahwa ada seorang kaya hendak mau keluar negeri, lalu dia berikan hartanya. Yang satu dikasih 5 talenta, yang satu dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 1 talenta. Ada lagi perumpamaan bilang ada seorang turun dari Yeriko, ya, melihat ada orang orang yang terluka, lalu orang Samaria menolong. Ya, ada begitu banyak perumpamaan, itu tidak menyebut yang namanya nama orang. Tapi di kisah yang baru saudara baca, ada 2 nama yang disebut. Yang pertama siapa? Lazarus. Yang kedua Abraham, saudara.
Namun terlepas dari perdebatan apakah kisah ini perumpamaan atau kisah ini benar-benar terjadi, yang paling penting adalah inti dari kisah ini. Ada 3 pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini, saudara, ya. Ada 3 pelajaran utama, saudara, yang saudara dan saya mau dapati, saudara, dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ini. Pelajaran yang pertama adalah, saudara, orang kaya ataupun orang miskin itu kedua-duanya akan mati. Lukas 16 ayat 22 sampai 23 katakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ternyata kematian tidak memandang status. Orang kaya itu tidak dikatakan lagi sakit, alias orang kaya itu sehat walafiat, tapi ternyata mati juga. Karena syarat mati tidak harus sakit, saudara. Ternyata kematian tidak bisa dihindari. Konon ada sebuah kisah klasik. Ada seorang raja yang ketika dalam perjalanan ke istana, tiba-tiba dilihatnya malaikat maut, saudara. Raja ini ketakutan, saudara. Kemudian dia melihat sang malaikat maut lagi lambai-lambaikan tangan ke arah dia, hendak memanggil sang raja. Sang raja ketakutan, dia pikir, waduh, saya mau dipanggil mati. Lalu dia memacu kudanya, putar arah, saudara. Lalu cepat-cepat memacu kudanya, kabur dari sang malaikat maut. Sang pengawal raja itu berteriak, Raja, Raja, kamu mau kemana? Raja sambil memacu kuda, dia bilang, aku mau ke ujung dunia. Ujung dunia ada sebuah kota, namanya kota Samara. Saya mau lari dari malaikat maut supaya saya nggak mati. Sang raja terus memacu kudanya dengan sangat kencang menuju kota Samara, yang konon adalah kota di ujung dunia. Berusaha kabur dari malaikat maut, karena pikirnya jika ia berhasil kabur, maka ia dapat menghindari kematian. Sang malaikat maut pun hanya berdiri di dalam istana. Kemudian sang pengawal raja memberanikan diri mendekati malaikat maut dan bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat, mengapa engkau melambai-lambaikan tanganmu kepada tuanku sang raja? Sang malaikat menjawab, aku ingin kasih tahu rajamu bahwa aku diutus oleh sang kuasa untuk mencabut nyawa rajamu. Namun aku mau kasih tahu bahwa aku ditugaskan untuk mencabut nyawa raja di sebuah kota namanya kota Samara. Sang raja berpikir dengan kabur ke kota Samara dia akan menjauhi maut. Namun justru yang terjadi, dia mendekati maut. Tidak ada seorang pun dari kita yang mampu menghindar dari yang namanya kematian. Katakan pada orang yang duduk sebelah kanan kiri saudara, kamu pasti mati. Bilang lagi sama yang baru ngomong, tapi jangan cepat-cepat. Amin, saudara. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghindari yang namanya kematian. Banyak ilmuwan, orang yang super cerdas mengatakan bahwa dunia ini berasal dari sebuah ledakan besar yang dikenal dengan sebutan Big Bang. 13 miliar tahun yang lalu. Namun dunia ini pun akan musnah seiring zaman. Jika kita hidup hanya untuk mati, betapa fananya kehidupan ini, saudara. Betapa tidak ada perbedaannya antara saudara dengan makhluk hidup yang lain. Banyak orang yang akhirnya menjalani kehidupan ini meaningless, alias tanpa arti, saudara. Bahkan untuk sekedar menghibur muncul istilah YOLO. Apa itu YOLO, saudara? You only live once, katanya. Kamu hanya hidup satu kali, sebab itu kamu harus puas-puasin. Tetapi apa sih artinya kepuasan? Seorang pemikir di abad ke-19 yang bernama Soren Kierkegaard mengatakan bahwa hidup manusia itu terdiri dari 3 tahapan.
Yang pertama adalah tahapan estetik, saudara. Tahapan estetik, ya. Yang kedua adalah tahapan etik, dan yang ketiga adalah tahapan religius. Banyak manusia, saudara, mereka hidup hanya sampai ke tahap estetik. Apa ini tahap estetik? Tahap di mana manusia hanya mencari kepuasan, mencari kesenangan, saudara. Kesenangan apa? Kesenangan pribadi, kesenangan melalui seks, kesenangan melalui kesenian, kesenangan melalui kemewahan, kesenangan melalui hal-hal material. Namun sayangnya, hal-hal yang dianggap dapat membawa kesenangan justru berakhir pada kehampaan, pada kesepian, pada ketidakpuasan. Sampai ada istilah, di atas langit masih ada langit. Manusia nggak ada puasnya. Bahkan Jim Carrey, salah satu aktor kaya yang terkenal, menikmati hidup dan ketenaran, mengatakan seperti ini, saudara. Dengar baik-baik perkataan Jim Carrey. I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dream of, so they can see that it's not the answer. Jim Carrey mengatakan, kalau saya terjemahkan, saya berpikir semua orang sebaiknya menjadi kaya dan terkenal dan mampu melakukan apapun yang mereka impikan, supaya mereka sadar bahwa semuanya itu bukan jawaban. Siapapun kita, apapun status kita, pada akhirnya kita tidak dapat menghindari yang namanya kematian. Kepercayaan Yunani atau konsep Yunani tentang masa depan ada dua pemahaman, saudara. Yang pemahaman pertama adalah masa depan di sana, ya, kita di sini. Kita berjalan menuju masa depan. Nah, ini konsep pertama, saudara. Jadi kita berjalan menuju masa depan. Konsep yang kedua adalah saudara dan saya diam di tempat. Masa depannya yang jalan mendekati saudara. Jadi waktu gak berputar katanya. Saudaranya diam, cuman masa depannya yang mendekati saudara. Kalau saudara ulang tahunnya nih, panjang umurnya, panjang umur, itu konsep pertama. Karena saudara gak tahu kapan mati. Karena saudara yang mendekati masa depan. Jadi saudara tetap punya pengharapan. Jadi saudara bisa nyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi kalau saudara dan saya tahu ternyata saudara dijatah hanya 70 tahun. Lalu si 70 tahun ini berkurang mendekati saudara. Lagunya pasti beda. Pendek umurnya, pendek umurnya. Karena saudara tahu, it's countdown. Waktunya hitung mundur, saudara. Dan kalau saudara tahu usia saudara dan saya, Alkitab katakan hanya 70 sampai 80. Dan sisanya katanya hanya penderitaan belaka. Pelajaran pertama yang saudara dan saya belajar dari kisah ini, bahwa semua kita pasti mati. Saya kira orang kaya itu pakai jubah ungu tiap hari pesta nggak mati. Mati juga, saudara. Mati juga. Ya, saudara yang hari ini kumpulin uang, banyak uang, saudara akan mati juga. Saudara bawa gak uangnya? Saudara gak bawa uang saudara. Ya. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin adalah bahwa kematian ini terjadi. Nah, bahwa kematian ada. Pelajaran yang kedua apa, saudara? Mati itu adalah akibat dari yang namanya apa, saudara? Dosa. Pada mulanya Allah mendesain manusia untuk menjadi makhluk yang abadi. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Namun perintah Tuhan jelas di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Saudara bisa lihat di layar. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya apa? Pastilah kau mati. Di situ kata mati muncul pertama kali. Kalau saudara dan saya nggak makan, Adam dan Hawa nggak makan buahnya, kita nggak akan ngalamin yang namanya mati.
Jadi kalau Adam dan Hawa makan buah itu hari Senin, maka matinya hari Senin. Jika mereka makan buah itu hari Sabtu, matinya hari Sabtu. Pertanyaannya adalah, apakah Adam dan Hawa mati sesudah mereka makan buah itu? Tidak. Adam dan Hawa masih hidup secara fisik, namun Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Kematian ada 3 jenis di dalam kekristenan. Yang pertama, kematian rohani. Apa kematian rohani? Memiliki arti manusia terputus hubungannya dengan Allah. Kematian rohani bicara manusia terputus hubungannya dengan Allah. Makanya Allah usir manusia dari Taman Eden. Allah usir manusia dari hadirat Tuhan. Allah usir manusia dari zonanya Tuhan. Kematian yang kedua, kematian jasmani. Artinya apa? Roh manusia terputus hubungannya dengan tubuh. Jadi kalau kematian rohani, manusia terputus hubungannya dengan Allah. Kalau kematian jasmani, roh saudara, nafas saudara terputus sama tubuh saudara. Itu kematian jasmani. Yang ketiga, jenis ketiga, kematian kekal. Apa kematian kekal? Manusia terputus dengan Allah selama-lamanya, baik di dunia maupun di alam roh, saudara. Nah, pada kasus Adam dan Hawa, kira-kira mereka kematian yang jenis keberapa, saudara? Yang pertama, kematian rohani. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Salah satu akibatnya mereka akan mengalami mati jasmani. Karena manusia nggak lagi bersama-sama dengan Allah. Sebelumnya mereka sama dengan Allah, satu kesatuan dengan Allah. Oleh karenanya, gara-gara dosa, manusia punya satu hal ini, yaitu umur, usia. Tahu nggak saudara? Walaupun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, umur Adam berapa? Ada yang tahu umur Adam? Ada yang tahu berapa umur Adam? Ayo, berapa yang tahu umur Adam nih? Habis ini baca Alkitab di Kejadian 5 ayat 5 ya. Ya. Umur Adam itu 930 tahun, saudara. Walaupun jatuh dalam dosa, umurnya 930 tahun, saudara. Luar biasa. Kalau zaman sekarang orang meninggal di usia 100 aja, saudara, kita bilang apa? Opa luar biasa. Oma luar biasa. Kalau orang Chinese meninggal di usia 80 tahun ke atas, itu rumah dukanya dihias warna apa? Warna merah. Saudara mesti tahu nih, kalau di rumah duka kok warna merah, itu usia tua dia meninggal, di atas 80. Warnanya merah, pesta. Kalau orang Batak bilang saur matua. Meninggal di usia tua, saudara. Tapi kalau di zaman Adam, itu orang meninggal usia 100 dibilang apa? Kasiannya masih muda udah mati. Karena umur zaman itu 900, 700, 600. Tapi gara-gara dosa, makin lama makin kesini, zaman berganti. Umur manusia dari Adam 900 lama-lama jadi 40 udah meninggal, 50 udah meninggal, 60 udah meninggal. Makin lama makin lemah. Kenapa ada kematian? Karena ada dosa. Makin lemah, nggak langsung mati, tapi makin lama makin lemah. Ilustrasinya gimana? Paling gampang ilustrasinya kipas angin. Saudara pernah punya kipas angin? Walaupun saya tahu mungkin sekarang sudah zamannya AC semua ya. Tapi saudara pernah lihat ya kipas angin ya? Kipas angin itu kalau kecolok di listrik, kipasnya gimana? Muter. Muter. Kalau saudara ketik pencet nomor 3, fan nomor 3 tambah kencang. Coba deh, lagi kipas muter kencang gitu, saudara cabut colokannya, langsung berhenti gak kipasnya? Enggak. Kipasnya gak langsung berhenti, tetap muter. Tapi lama-lama, pelan-pelan mati. Nah, hidup manusia yang terputus dengan Allah itu seperti tadi. Semakin lama, semakin lemah. Stop. Rohnya ada, jiwanya ada, tubuhnya ada, tapi gak lagi terhubung dengan Allah. Roma 6 ayat 23 bagian A bilang apa? Sebab upah dosa ialah maut. Dosalah yang memisahkan saudara dan saya dari Allah,
Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 bilang apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Apa bedanya Kristen dengan agama lain? Perbedaan utamanya ada pada bagaimana menangani dosa. Agama pada umumnya menangani dosa dengan cara manusia. Bagaimana manusia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dengan cara-cara yang manusia pikir benar. Sejak zaman dahulu manusia berusaha membayar, dalam tanda kutip, membayar kesalahan mereka dengan apa? Persembahan. Mulai mempersembahkan hewan, buah-buahan, sesajen, tanaman, harta benda. Bahkan ada agama tertentu itu persembahkan nyawa anak-anak mereka, dengan berpikir bahwa inilah cara untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Saudara boleh tanya orang maupun dimanapun saudara, bagaimana mereka perbaiki hubungan dengan Allah alias ke sorga? Mereka akan bilang, jauhi yang jahat, lakukan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Jauhi maksiat, lakukan yang baik. Nanti ditimbang, kira-kira kalau kebaikannya lebih bagus, lebih banyak, saudara selamat. Tapi ternyata sorga bukan masalah timbangan apa enggak, saudara. Dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin, kita bisa temukan pelajaran yang ketiga yang paling penting. Yang pertama, semua manusia pasti mati, mau kaya mau miskin. Kematian ada karena dosa. Dan pelajaran yang ketiga yang paling penting adalah apa? Bahwa ternyata saudara, ada syarat hidup sesudah kematian. Pak, Bu, ternyata sesudah mereka mati, orang kaya dan Lazarus itu, mereka tidak selesai hanya sampai di kuburan. Ternyata yang berakhir di kubur hanyalah tubuh. Namun sesudah kematian ada dua tujuan yang berbeda. Satu menuju sorga, satu menuju tempat yang sengsara. Lazarus sendiri posisinya di mana? Tadi dibilang di pangkuan Abraham. Pertanyaannya, di mana lokasi Abraham? Firman Tuhan berkata di Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam. Berarti di mana posisi Abraham? Di sorga. Ada kehidupan sesudah kematian. Siapapun saudara, mau kaya atau miskin, mau hebat atau tidak, orang terkenal atau tidak, mau percaya Yesus atau tidak, saudara dan saya akan masuk kepada kehidupan sesudah kematian. Tinggal lokasinya di sorga atau di neraka. Sampai saking menyesalnya orang kaya tersebut, ia meminta Abraham untuk mengutus Lazarus, mengingatkan 5 saudaranya yang masih hidup, agar 5 saudara yang tidak harus menderita seperti yang ia alami. Tapi persoalannya sudah terlambat. Pada pelajaran yang ketiga, apa syarat hidup sesudah kematian? Jawabannya ada di Lukas 16 ayat 29. Abraham bilang apa? Ada pada saudaramu yang 5 orang itu kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Apa sih kesaksian Musa dan para nabi? Di Kisah Rasul 26 ayat 22 sampai 23. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu apa? Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan apa? Bangkit dari antara orang mati. Nah, ini penting nih saudara. Dan ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi apa syarat kehidupan sesudah kematian? Syaratnya adalah percaya kepada Mesias, percaya kepada Yesus. Orang boleh berdebat, bilang kok Yesus Tuhan?
dia hanya nabi kok. Karena Tuhan kok bisa mati? Yesus itu bukan juru selamat, dia bukan bapa, dia hanya anak. Ada yang bilang Yesus bukan juru selamat, dia hanya rabi, dia hanya guru. Banyak injil-injil palsu muncul. Ada namanya Injil Tibet, katanya Yesus nginjil di India, kawin sama orang India katanya. Ada namanya Injil Thomas dan macam-macam lainnya. Di akhir zaman Alkitab bilang tidak ada orang yang anti Tuhan, tapi adanya anti Kristus. Karena orang bisa percaya Tuhan, tapi tidak percaya Yesus Kristus. Mengapa sosok Yesus sangat kontroversial? Mengapa iblis begitu benci dengan Injil Yesus? Karena Matius 1 ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena Yesuslah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus yang diberitakan Musa, Yesus yang dikisahkan para nabi, Yesuslah yang menjadi cara Allah untuk memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia. Karena cara manusia tidak berhasil, karena manusia sendiri gagal sehingga manusia berbuat dosa dan dosa mengakibatkan maut atau kematian. Tapi Yesus adalah cara Allah memperbaiki hubungan dengan manusia. Yesus menjadi manusia supaya Yesus merasakan apa yang manusia rasakan. Yesus mengalami apa yang manusia alami. Namun Yesus tidak gagal, Yesus tidak bercela, Yesus tidak melakukan dosa. Namun dia yang tidak berdosa menanggung hukuman dosa untuk saudara dan saya, mati di atas kayu salib. Namun pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Ia kalahkan kematian. Kenapa dia bisa kalahkan kematian? Karena dia tidak berdosa. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus datang untuk memberikan kepada saudara dan saya hidup. Bukan memberikan maut, bukan memberikan kematian, melainkan memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Apa artinya hidup dalam segala kelimpahan? Artinya saudara dan saya tidak harus miskin di bumi baru bisa menikmati kebahagiaan nanti. Saudara tidak harus hidup seperti Lazarus, seolah-olah orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Tapi saudara dan saya bisa bahagia di bumi, bahagia di surga. Amin. Kata keselamatan dalam bahasa Yunani-nya adalah sozo. Katakan bersama saya, sozo. Sozo itu bukan hanya selamat secara rohani, tapi juga mengandung segala yang Allah bisa selamatkan. Segala yang Allah bisa selamatkan. Ada yang bilang, Pak, gimana nih? Di kantor banyak yang iseng sama saya nih, banyak yang mau jatuhin saya nih. Allah bisa selamatkan karir saudara. Sozo itu bicara apa yang semua yang Allah bisa selamatkan, termasuk kesembuhan, pemulihan dalam rumah tangga, berkat untuk anak-anak saudara, berkat untuk bisnis dan segala sesuatu dalam hidupmu. Satu kali saya makan di sebuah restoran di daerah Pondok Indah. Saya bayar paket all you can eat. Dikasih piring, kasih sarung tangan. Saya mulai ambil daging-daging, ambil cumi, ambil udang, ambil air minum, saya makan. Selesai makan, saya lihat ada ice cream tuh. Saya tanya, Mbak, saya boleh nggak ambil ice creamnya? Oh boleh Pak, kan Bapak sudah bayar paket all you can eat. Saya makan es krimnya. Sebelah kiri saya lihat lagi ada puding. Saya tanya, Mbak, boleh nggak saya ambil pudingnya? Oh boleh Pak, semua yang ada di sini Bapak boleh ambil, karena Bapak sudah bayar paket all you can eat. Tahukah saudara bahwa Yesus sudah bayar semuanya buat saudara? Di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. All you can enjoy. Kalau saudara jalan, di pinggir jalan saudara ketemu ada satu lembar uang 100.000, ada satu lembar uang 10.000. Siapa yang ambil 10.000? Angkat tangannya. Pintar semua jemaat ini. Siapa yang ambil 100.000? Angkat tangannya. Oh ada 2 orang. Iya bukan? Siapa yang ambil dua-duanya? Luar biasa. Ingat perpuluhan. Ambil dua-duanya. Ambil semuanya. All you can enjoy. Yesus sudah bayar semuanya. Jangan tunggu di surga nanti saudara bahagia.
di bumi ini saudara bisa nikmati. Makanya dia berdoa, demikianlah kamu berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Pelajaran yang paling utama adalah bahwa waktu saudara percaya Yesus, Yesus mengalahkan kematian. Karena Yesus menanggung dosa saudara dan saya. Dia Yesus yang diberitakan Musa. Dia Yesus yang diberitakan para nabi. Mau orang gak percaya, bukan urusan kita. Sampai-sampai orang kaya itu bilang apa? Kalau Lazarus pergi kasih tahu 5 saudara saya, pasti mereka mau percaya. Abraham bilang apa? Sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian, kasih tahu mereka. Kalau mereka gak mau percaya mah, tetap saja tidak. Tahu saudara, tadi Alkitab bilang apa? Siapa yang pertama bangkit dari antara orang mati? Sebetulnya, apa yang diminta sama orang kaya itu dijawab oleh Yesus. Yesuslah yang bangkit dari antara orang mati dan kasih tahu semua bangsa-bangsa bahwa marilah datang kepadaku. Karena barang siapa yang percaya Yesus, mereka beroleh hidup yang kekal. Bilang kanan kirinya, jangan takut mati. Jangan takut mati. Amin saudara. Saudara rasakan gak sebulan terakhir ini kita dengar khotbah-khotbah tentang Yesus. Hidup kita rasanya berbeda saudara. Amin. Atmosfer di kantor kita berbeda, atmosfer di rumah kita berbeda. Saya yakin saudara, semakin kita dengar tentang Tuhan Yesus, kasih karunia Allah berlimpah-limpah dalam hidup kita. Damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hidup kita saudara. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati saudara buat perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau ladang yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan. Sama-sama sembahyang. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau ladang yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagumi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat pengorbanan, buat keselamatan yang Kau berikan. Kami mau mengadakan perjamuan kudus ini Tuhan, mengingat apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib. Karena Engkaulah yang punya cara untuk memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan firman-Mu katakan, Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam-Mu Bapa. Angkat roti ini di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni di dalam Kristus. Kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau ladang yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
akan Engkau Tuhan Yesus. Betapa Engkau baik buat kehidupan kami Bapa. All we can enjoy Tuhan. Semua yang sudah Tuhan Yesus bayar lunas di atas kayu salib. Keselamatan, kesembuhan, kelimpahan. Kami bersyukur buat putra dari Pak Romi dan Bu Evi yang telah lahir tadi malam Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat Kevin dan Ian yang dibaptis tadi pagi Tuhan. Kami bersyukur buat Pak Suwanda yang Tuhan sudah jamah dan disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan juga terus menyembuhkan Pak Frans, menyempurnakan, menguatkan semakin hari semakin kuat Tuhan. Kami bersyukur buat anak-anakmu di tempat ini Bapak. Biarlah semakin hari kami semakin menyala-nyala buat Tuhan. Semakin hari kami semakin lapar dan haus akan pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan kami percaya semakin kami mengenal-Mu Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera Engkau limpah-limpahkan dalam hidup kami, dalam pernikahan kami, dalam anak-anak kami, dalam karir kami, dalam bisnis yang kami kerjakan, dalam sekolah anak-anak kami Tuhan. Bukan dengan cara kami, bukan dengan pemikiran kami, bukan dengan kepintaran kami, sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia. Shalom atas Indonesia. Biar ada damai sejahtera atas bangsa kami. Berkati Pak Jokowi beserta seluruh jajarannya Bapak. Hingga setiap keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat dan sejahtera buat bangsa ini Bapak. Berkati gereja ini Bapak di dalam nama Yesus. Biar Tuhan berikan kemampuan untuk kami Tuhan Yesus terus mengabarkan Injil Yesus Kristus. Dan firman-Mu katakan bahwa pengabaran Injil Yesus Kristus disertai oleh tanda-tanda dan mujizat. Dan biarlah Tuhan Yesus yang mengadakan tanda-tanda mujizat di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami mau lakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami percaya darah Yesus membungkus kami. Pasukan malaikat Tuhan menjagai kami. Sukacita Tuhan berlimpah-limpah atas kami. Angkat kedua belah tangan-Mu, hai kekasih-kekasih Tuhan. Angkatan yang diselamatkan oleh darah Yesus. Pulanglah. Terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya